pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wan Sumul SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPDK Universitas Patimura dengan NIM 2024497630. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sebelum kita belajar, satu orang bisa pimpin kita doa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, Juliana bisa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita satu dan berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kau pada kami makanan kami yang sempurna, dan maafkanlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Makasih ya, Juliana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Pak Guru absen dengan namanya. Marvin sih. Hadir. Marvin. Hadir. Nabinus. Hadir. Nathaniel. Hadir. Arbet. Hadir. Filipus. Ya, hadir. Doki. Hadir juga ya. Arvinsa. Eva. Peniska. Juliana. Agusiana Wongkor. Elier. Melkison. Dixon. Hadir semua ternyata ya. Oke, mantap ya. Ya, sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Karena kita kan bangsa Indonesia ya. Ya, silakan berdiri. Yang kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila ya. Semua sudah tahu Garuda Pancasila? Oke, 1, 2, 3. Sekarang. Garuda Lalu kita sudah belajar tentang bilangan. Ya, hari ini kita belajar tentang pecahan. Bukan penyebut lagi, tapi pecahan. Ya, sekarang kalian lihat pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya ada tiga poin ya. Ada 3 poinnya. Sekarang kalian lihat di sini. Nomor 1, peserta didik dapat mengetahui, membilang dan menyebut suatu pecahan. Ya, nomor 2, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antara pecahan dengan pembilang 1 dan antara pecahan dengan penyebut yang apa? Yang sama ya, betul. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar atau alat apa? Ya, alat peraga ya, alat peraga. Nah, sekarang kita masuk di materi. Ya, lihat ini materinya, materi pecahan. Ya, pecahan. Bagian A itu mengenal pecahan. Sekarang di sini ada pengertian pecahan. Ya, lihat sini ya. Pecahan adalah bagian dari seluruh atau bagian dari apa nih? Kelompok benda. Dalam matematika, pecahan biasa ditulis dengan bentuk apa? A per B. Di mana A adalah pembilang dan B adalah
per 5 ya, atau 1 per 5. Di mana 1 adalah 9, sedangkan 5 adalah ya 10. Ya, sekarang kalian perhatikan bentuk pecahan dapat juga disajikan dengan bangkatan yang diwarnai seperti berikut. Yang itu kalau lihat, ya ini kalau contoh dulu misalnya 3 per 4. Ya, kalian ini harus tentukan mana penyebut, mana pembilang. Yang sekarang aku tanya, kalau 3 ini apa? Disebut apa? Pembilang. 4 ini? Betul ya. Ini pembilang. Ya, 4 ini, 3 ini. 4 adalah penyebut. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar. Ya. Ini ada beberapa gambar ya. Gambar bangun dan datar. Ya, sekarang kalian lihat ini bentuk apa ini kalian lihat? Lingkaran ini kita bagi dua. Satu yang diwarnai, satu yang tidak toh. Nah, sekarang kalian lihat ini. Yang diwarnai 1, tapi yang digaris 2. Ada kolomnya ada 2 ya. Nah, sekarang lihat. Kita dapat di sini seper 2 atau 1 per 2. Ya, sekarang lihat lagi nih. Segi 4. Ya, segi 4. Di sini ada berapa perselipan yang di dalam ini? 3. Yang diwarnai berapa? 1. Kalau itu 1 per 3. Kalau ini ada berapa? Segitiganya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang diwarnai ya. Kalau begitu 1 per 5. Kalau ini segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 per 5. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 1 per 8. Kalau yang sananya lagi 10 yang diwarnai 1. Itu 1 per 1 seper 10. Lanjut. Nah, sekarang bagian B, pecahan 9. Di sini ada yang pecahan senilai ya. Kalian lihat sini. Pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Yang sekarang kalian lihat gambar ini. Untuk lebih memahaminya bisa disimak gambar di bawah ini. Kalian perhatikan ini. Kalian lihat ini ya. Ini gambar apa? Balok. Ini gambar balok kan ya. Tapi sudah dibagi-bagi ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diwarnai di atas berapa? 6. Ya, 6. Kalau begitu dia 6 per 3. 6 per 9 bukan 3. Nah, lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekarang gambar yang di bawahnya lagi. Kali ini lihat ini. Ini berapa di sana kotaknya? 7, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diwarnai berapa? 4. Kalau begitu 4 per 6. 4 per 6, bukan 4 per 2 lagi ya. Kalau di bawahnya ini 3. berapa ini? Berapa? 2, 3. 1, 2, 3. Berapa? 2 per 3. Bukan 1 per 3 tapi 2 per 3. Ya, sekarang kalian lihat di sini. 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Sama juga dengan 6 per 9. Makanya disebut pecahan 9. Pecahan 9. Betul. Sekarang kalian lihat ini. Ini apa namanya? Lingkaran. Ya, lingkaran. Lingkaran ini kita bagi menjadi 3. Ya, lihat 1, 2, 3. Yang digaris berapa? 1. Kalau begitu dia 1 per 3. betul 1 per 3 atau seperti dia 1 per 3. Kalau yang ini kita mau cari. Ya, 6. Yang kita warnai berapa? 2. Kalau begitu 2 per 6. Sama di sini. Saya ini dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Diwarnai berapa? 3. Begitu 3 per 9. Yang sananya lagi ada 12. 12. Ada 12. Yang kita garis berapa? 4. 4. Ya, lihat sini. 1 per 3 sama saja kalau Pak Guru bilang 2 per 6. Sama juga
kalau kamu bilang 3/9. Sama juga kalau kamu bilang 4/12. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah sekarang kalian bisa baca yang lain depan. Dari gambar di atas yang tadi itu ya, gambar A tadi. Gambar A merupakan gambar yang ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai yang ini tadi. 2/3 sama seperti kalau kamu bilang 4/6 sama dengan 3/9 ya. Itu tadi. Walaupun antara gambar balok pertama, kedua dan ketiga bentuk pecahannya berbeda ya. Begitu juga dengan gambar B, lingkaran tadi ya. Kalian sudah tahu lingkaran tadi. Lingkaran yang dibagi menjadi berapa bagian? 2. Ya, yang tadi itu ada 1/3, 2/6, 3/9 dengan 4/12. Nah sekarang kalian lihat ya, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian perhatikan. Ini satu kertas ya. Kalau kita bagi 2 menjadi 1/2, tapi kita harus warnai yang satu. Ini ya, 1/2 ya. Permukaan yang berwarna merah adalah 1/2 bagian. Yang kalau ini, kalian lihat, ini dibagi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Yang diwarnai berapa? 2. Diwarnai 2. Kalau begitu, permukaan yang berwarna merah adalah 2 bagian. Dan sekarang, yang ketiga di bawah. 8. Ya, ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diwarnai berapa? 4. Nah, kalau begitu permukaan yang berwarna merah adalah 4. Kalau begitu 4/8 ya. Nah, ini sekarang kalian lihat sini. 1/2 itu sama dengan 2/4 ya. Nah, sama juga kalau kamu bilang 4/8. Nah, sekarang lanjut lagi. Lanjut, perhatikan sini. Cara menentukan pecahan senilai dengan media adalah ada 2 ya, ada 2 poin. Kalian dari sini ada 2 poin. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Dikalikan dengan angka yang sama. Nah, misalnya ini tadi 1/2. Nah, 2/4. Berapa lagi? 1/2. Dikali 2 lagi 4/8. Lihat sini. Ini semuanya kita kali 2. Lihat sini, kali 2, dikali 2. 1 kali 2. 2 kali 2. 4. Dia dapat ini, dia dapat. Nah, sekarang kita tentukan ini juga. Dia dapat kecil. Dikali 2 juga. Ini juga dikali 2. 2 kali 2. 4. 1 kali 2. 4/8. Nah, sekarang kalian lihat ini di dalam tabel. Nah, ini pecahannya. Ini pecahan, bentuk pecahan ini pecahan senilai yang samanya ya. Sekarang 1/2 sama saja kalau ini 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 4/8. 1/2 sama dengan 5/10. Ya, 5/10 ya. 1/2 sama dengan 4/12. Sekarang 1/3 ya, atau 1/3. Bisa kalian sebut 1/3 atau 1/3. Lanjut. 1/3 itu sama dengan 2/6. 1/3 sama dengan 3/9. 1/3 sama dengan 4/12. Sekarang kita masuk di 1/4. Jadi 1/4. 1/4 sama dengan 8. 2/8. 1/4 sama dengan 3/12. Nah sekarang kita lanjut ya. Jadi kalian sudah tahu pecahan senilai. Ya sekarang lihat di sini. Satu buah pecahan bisa memiliki banyak pecahan yang senilai. Ya kayak tadi itu ya. Nih tadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dikali 2 lagi ada 8/16. Ya. Cara menentukan pecahan senilai bisa dilakukan dengan 3 metode ya. 3 metode yakni menggunakan garis bilangan atau garis bilangan. Garis bilangan. Ya ini, kamu sudah kasih penjelasan kemarin ya. Ini namanya garis bilangan. Di tengah-tengah ini ada titik 0.
Kalau ke sana dia satu. ya satu, betul, satu. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau kabur bilang dan seterusnya sampai 1000 ke atas. Ya kalau ke sana angka berapa? No. Ini sudah 0. Kalau ke sana angka berapa? Kalau ke sana? Di sini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke sana? Masa tidak tahu. Minus. Ya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Ya kalian harus perhatikan ya. Kalau dia ke sana 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000 tidak apa-apa. Kalau dia ke sini min 1, min 2 sampai min berapa? 1000. Ya, min 1000. Lanjut. Sekarang yang kedua menggunakan gambar. Ya, menggunakan gambar. Ini tadi ada gambar yang kita gunakan. Ya. Ini namanya gambar. Ini gambar. Ini gambar lingkaran, ini gambar persegi. Ini segi. Ya. Kalian harus tahu dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir bagian nomor 3, membagi atau mengalihkan pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama seperti tadi. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ini kita kalikan. Misalnya 1 kali 2 dapat 2. 2 kali 2 dapat 4. Ngerti? Makanya disebut bilangan apa? Pecahan serial. Nah sekarang bagian C ya, bagian C. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, sekarang bagian A. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan kita harus mengingat kembali tanda apa? Tanda perbandingan berikut. Tanda ini dibaca apa? Lebih besar. Ini lebih besar. Kalau tanda ini dibaca lebih kecil. Kalau tanda ini kalian pasti tahu ya, sama dengan. Ya sekarang kalian perhatikan sini nomor 1. Jika penyebut kedua pecahan sama, ini penyebutnya yang sama ya. Penyebutnya yang sama. Maka dibandingkan langsung pembilangnya. Kalian bandingkan langsung pembilangnya ya. Misalnya ini 3/8 lebih kecil dari 5/8. Ini lebih kecil, ini yang lebih besar. Jadi penyebut sama maka dibandingkan pembilangnya, yaitu 3 lebih kecil dari 5. Ya betul ya. Sekarang kalian lihat sini beberapa contoh. Ini contoh. Perhatikan sini ya. 6/2 titik 4/2. Ya, kalian lihat di sini ya. Penyebutnya ini sudah sama ya, sama-sama 2. Lihat ini sama-sama 2. Kalau begitu pembilangnya 6 dengan 4 yang betul beda. Kalau begitu mana yang besar? Perhatikan mana yang besar itu 6. Kalau begitu arahnya ke 6. Nah begini. 2/6 lebih besar dari 4/2. Bisa mengerti? Bisa. Nah, misalnya kabur ubah lagi sini. Misalnya kabur ubah ya, lihat sini kabur ubah. Misalnya di sini 3, di sini misalnya 7. Nah, ini kabur hapus. Kalau begitu bagaimana caranya? Mana yang besar ini? 3 dengan 4. 3 dengan 3, sorry. 3 dengan 7. Mana yang besar? Siapa mau jawab? Bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Baru kita akan ngomong. Dijawab menggunakan simbol tadi. Nah, simbol ini yang kalian gunakan. Kalau misalnya dia lebih besar ini, kalau dia lebih kecil ini. Nah, simbol ini yang kalian gunakan. Siapa lagi mau perbaiki? Silakan. Ini masih salah ya, masa 3/2 lebih besar. Ini namanya lebih besar ya.
Ini yang baru benar. Nah, sekarang lihat di sini. 2/3 lebih besar dari 2/3 lebih kecil dari 7/2. Nah, ini yang benar ya. Dan sekarang kita lanjut di nomor 2. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan dahulu penyebut, lalu membandingkan pecahan. Membandingkan pembilangnya ya. Dan sekarang kalian perhatikan sini. 1/3 dengan 1/4. Disamakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya. Sekarang kalian lihat di sini ya. Dari sini. 1/3 dengan 1/4. Ya. Sekarang kalian lihat dulu di perkalian 3. Ya. 3. Berapa lagi? 4. Betul 4? 6. Ya, 6. Lanjut lagi. 9. 12. Kalau 4, betul 8, 4, baru 8. Betul 15. Dan seterusnya. Sekarang kalian perhatikan sini. Perkalian 3 dengan 4, mana yang sama? 12. Kalau begitu dia menyebut 12. Ya. Sekarang perhatikan sini. Ini dikali berapa dia dapat 12? Dikali berapa dia dapat 12? 4. Ya, 4, betul. Kalau ini dikali berapa? 3. Ya, 3. Ya, perhatikan dikali 3, ini semua dikali 3. Perhatikan sini ya. 1 kali 3. 3. Ya, 3. Kenapa ada 5? 3 dikali 4. 12. Ya, sekarang dia jadi 3/12. 1/3 sama saja kalau kamu bilang 3/12. Ya, ini ya, sama dengan ini. Ya, sekarang lihat lagi di sini. 1 kali 3. 3. Betul 3? Iya. Betul 3? 3. 6. Apa? Betul? 3. 3? Ya. Ya, 3. 4 dikali 3? 12. Ya, sekarang kalian perhatikan sini ya, perhatikan sini. 4/12 titik-titik 3/12. Ya, sekarang kalian lihat di sini. Mana yang lebih besar kalian lihat? Karena ini ya ini penyebut berapa? 12. Ini kan sudah sama toh? Sudah sama. Tinggal kalian perhatikan di atasnya. Mana yang besar 4 dengan 3? 4. Ya, kalau itu arahnya bagaimana? Siapa mau ke depan? Ya, silakan. 4 lebih besar dari 3/2. Saya mau perbaiki. Nah, ini yang benar ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. 4/12 lebih besar dari 3/12. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi bagian B. Mengurutkan pecahan. Ini kalian lihat. Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terbesar atau terkecil. Caranya yaitu dengan membandingkan pecahannya terlebih dahulu 1/1. Ya, sekarang kalian lihat di sini ada contoh. Diperhatikan contoh pecahan berikut. Jadi ada berapa ini? 1/4. Kita urutkan ya. Urutkan pecahan dari yang terbesar adalah ini 1/4. Terus 1/4. Semakin dia besar semakin kecil ya, betul ya, semakin dia kecil. Kalau misalnya 1/2, mana yang besar dengan 1/15? Nah, ini mana yang besar? 2. Misalnya ada 1% kita bagi 2, pasti kalian dapat 9. Nah, kalau ini 1% 15 berapa ini? Masih mungkin Masih kecil. bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi.
di lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Ya, sekarang kalian lihat di situ ada nama kelompok. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, nama kelas, anggota kelompok. Di sini ada berapa soal? Ada berapa soal? 3. Ya, 3 ya. Nomor 1 AB, nomor 2 AB juga, nomor 3 itu AB ya. Nah, nanti kalau bagi kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, langsung kabur bagikan ya lembaran yang KPD-nya. Nah, tulis nama kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti kalian tanyakan kalau tidak mengerti ya. Ya, kerjasama. Kita apa? Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Kenapa berdua? Kita silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, sekarang yang maju ke depan adalah kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3 ya. Nomor 1 tertukar, penghilangan dan penyebut. Pecahan di bawah ini. 3/4. 3 penghilang, 4 penyebut. 1/9. 1 penghilang, 9 penyebut. 2 melengkapi titik-titik penyebut dengan warna lebih besar yang atau lebih kecil. Yang keempat, bagian A seper-2 lebih besar dari seper-3. Bagian B 1/7 lebih besar, lebih kecil dari 1/5. Nomor 3, urutkan pecahan berikut. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. Terima kasih ya kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok 1 sudah ya. Sekarang kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Lihat kelompoknya. Tentukan penghilang dan penyebut pecahan di bawah
Pembilang 4 menyebut 1 per 9 1 pembilang 9 menyebut 2 lengkapi dengan besar atau kecil satu per 2 lebih besar satu kecil bagian B satu per 7 lebih kecil 1 per 5 kemudian urutan pecahan dari A 1 per 2 1 per 5 1 per 3 1 per 4 bagian B urutan dari yang terkecil kecil empat per 3 4 per 7 2 per 7 3 per 7 5 per 7 Jadi nanti kita dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, apakah kalian bisa simpulkan pecahan itu tadi? Bisa kalian simpulkan apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Apa itu pecahan? Nah itu, pecahan adalah apa? Bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Bentuknya bagaimana? A per B. Yang A per B. A itu apa? A itu apa? B itu kalian bukan ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan materinya ya. Sekarang kalian lihat ada rangkumannya. Ya lihat. Lihat bagian 1 nomor 1. Bilangan pecahan adalah yang dinyatakan sebagai A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. B tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak sama dengan 0. Nah sekarang nomor 2. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi tetap nilainya tetap sama. Nomor 3. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan pembilang dan menyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama kayak tadi pada tugas ini. Misalnya seper 2 dikali dengan 2 jadi 2 dikali 2 4 jadi 2 per 4. Dan sekarang kita masuk nomor 4. Menyederhanakan pecahan berarti membagi pembilang atau menyebut pecahan dengan barang bukti doang. Oke. Juliana.